Perundangan, tapi tidak yang di mana kamera? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh bari-bari kita, jauh mengarai hati. Boli puandian dia kaya lipusi, boli upobula kaya lipusi, boli ala kaya kanciana kampuri bamiu, boli ala kaya kanciana dia ibadamiu. Indah beu lagi, indah beu manur. Umarobu, umasoka, uhancur binasa. Angkea pinai miu, tehancu miu. Power wangi akea, wencema, memadakina isi kadina, te lipusi, memadakina isi kadina, te modakina liputasi. Tangkan apa? Kita jumpa lagi di Koja-Koja Poadati dalam rangka membahas tentang Sarapataguna dan Polima dalam perspektif kebutonan. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini hadir narasumber kita Bapak Haji Insinyur Laode Muhammad Safeikar. Selamat siang Pak Safei. Kemudian Bapak Wali Kota Bau-Bau Bapak Haji A.S. Tamrin. Selamat siang Pak. Bapak Samsu Umar Abdul Samiun. Selamat siang. Kemudian Bapak Haji Hasidin Sadif. Selamat siang. Dan Pak Laode Pak Tasrifin Tahara. Selamat siang. Pak Ishak Bagia. Selamat siang. Dan Pak Deden Maradil. Selamat siang. Dan kita mulai dengan koja-koja kita hari ini. Tak lupa saya pemerhati budaya Buton, sekaligus juga beliau adalah anggota DPR, Haji Junaidi Esos. Selamat siang Pak Junaidi. Baik, untuk acara koja-koja kali ini kita bicarakan tentang Sarapataguna dan Polima dalam perspektif kebutuhan. Tentu saja hal ini saya akan bicara langsung pada pembicara pertama, Bapak Insinyur Haji Laode Muhammad Safei, untuk membahas tentang koja-koja kita siang ini. Silakan Pak Safei. Terima kasih moderator, saudaraku Abba Galiantara, dan yang saya hormati saudaraku Pak Samsu Umar, Pak Wali Kota, senior saya juga Pak Sadif, ya, karena usia ini beda 5 tahun. Beliau sekarang sudah 75, kalau saya baru mau 70, kurang sedikit. Sudah mau kepala 7 kan kalau panjang. Dan seluruh hadirin. Sebenarnya agak kurang pas ini kalau saya pembicara pertama, karena saya bukan latar belakang pemerhati budaya, apalagi latar pendidikan saya pertanian, ya, jadi agak jauh. Makanya setelah saya lihat di WA, ternyata saya juga diminta sebagai narasumber, saya coba buka buku. Yang pernah saya buka itu adalah buku yang ditulis Dr. Mujur Moer. Judulnya mengungkap tabir sejarah spiritual dan metafisika atau fisika serta monarki parlementer kebutuhan atau Bidarul Butuni. Di dalamnya juga dibahas Sarapataguna. Kemudian nasihat Sultan Muhammad Idris dan Syekh Haji, ini ditulis Lani Ampe. Di sini tidak secara tegas menulis Sarapataguna, tapi nasihat di dalamnya itu jauh lebih dalam dari Sarapataguna maupun Polima, karena lebih luas, banyak dikaitkan dengan agama, jarang agama, ya. Dan banyak nasihatnya dibentuk dikemas dalam bentuk kabanti dan memulai dari dirinya sendiri, memulai dari mengingatkan dirinya sendiri. Yang ketiga,
Sejarah Gaponto oleh Muhammad Saidi. Ini juga membahas soal Sarapat Tahuna. Juga baca puncak adat budaya peradaban Buton masih masa lampau, kini dan ke depan, mengenang kepahlawan Islam bahwa Dewa dalam Putaiko. Hasan Bo yang tulis. Mana? Di sini juga membahas soal Petanguna, Sarapat Tahuna. Terakhir itu ada buku yang ditulis saudara Irwan Syah Amunu, judulnya Negeri Abdul Hamis, Jejak Kesultanan Buton, juga membahas Sarapat Tahuna. Saya coba buka juga internet ya. Saya dapatkan beberapa tulisan. Ini ada tesis S2, judulnya Konsep Pendidikan Islam dan Falsafah Sarapat Tahuna Masyarakat Buton. Ditulis oleh Laudes Harin Dahlia, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Juga menurut Sarapat Tahuna. 7 konsep Sarapat Tahuna pada rumah tradisi Marige. Nah, ini dikaitkan dengan bangunan kediaman Sultan. Ini ditulis mahasiswa dari Unhalu ini, Muhammad Arsyad. Ada juga revitalisasi warisan nilai budaya dalam filosofi Sarapat Tahuna, 4 norma adat dalam praktik kehidupan sosial budaya oleh Dr. Laude Dirman. Ada juga mewujudkan Sarapat Tahuna jadi muatan lokal pendidikan sekolah oleh Isu Laude Budi. Kemudian saya coba klik Polima di Google, langsung muncul banyak juga ini Polima. Antara lain, falsafah Polima akan menciptakan situasi saling menghargai, pemamasyaka, pebabiara, pemamayaka, pengangkataka, pembiji-biji kuli, Sarapat Tahuna. Ada juga nilai Polima jadi topik bahasan sarasehan budaya haduan tahun bau-bau. Ini sudah ada juga di Google. Polima, falsafah Buton motivasi melawan COVID-19. Ada juga yang tulisan. Ada juga nilai Polima dalam mengawal pembangunan kota bau-bau. Masih ada yang lain, tapi saya kira sudah mewakili ini. Kalau pendapat saya ya, memandang Sarapat Tahuna dengan Polima ini, kalau Sarapat Tahuna memang kita sudah akrab dari dulu ya. Saya juga sejak tahun 80-an saya kepala dinas Kabupaten Buton dulu. Kalau nasihat saya kepada staf itu Sarapat Tahuna. Juga di provinsi 5 tahun jadi kepala sekretaris Bimas, itu juga yang menjadi nasihat saya. Lalu ketika bupati juga ya, itu juga. Nah kemudian sekarang kita kenal Polima. Saya belum pernah baca ini soal Polima, tapi saya pernah mengikuti koja-koja Pak Wali dengan Irwan Imunu, itu modal saya sedikit. Ya. Jadi sebenarnya Sarapat Tahuna dengan Polima ini unsurnya sama. Sama aja unsurnya. Termasuk tujuannya sama. Leluhur kita merumuskan Sarapat Tahuna itu adalah agar terwujudnya kehidupan yang tentram di tengah masyarakat ya. Keharmonisan di tengah masyarakat, bersatunya masyarakat, rukunnya masyarakat. Kan itu tujuannya. Polima juga itu tujuannya saya kira. Yang beda antara Sarapat Tahuna dan Polima ini, ternyata Pak Wali, Pak Tamrin secara pribadi melihat biji-biji kulit itu bukan hanya causa prima seperti yang lalu-lalu, tapi juga
beliau juga menilai bahwa biji kulit juga itu atau biji kulit itu bisa juga merupakan nilai juga, ya, merupakan juga pandangan norma. Sehingga sebenarnya ini polima bisa kita sebut Saralimanguna. Ya. Kalau Sarapatanguna dari beberapa yang saya baca, ada yang mengatakan itu sebagai filosofi dasarnya, ya, falsafah dasar. Ada yang mengatakan Sarapatanguna diikat dengan biji-biji kulit, nah, dari yang saya baca. Tapi kalau polima menempatkan, ya, biji-biji kulit itu sebagai juga salah satu norma, sehingga menjadi 5 norma, ya, 5 po. Sebenarnya ini kalau hanya mungkin terlalu panjang, ya, kalau kita sebut Saralimanguna, tapi mungkin Pak Tamrin pribadi dia boleh lebih senang dengan menyebut po 5, misalnya Pancasila, ya. Ada juga daerah lain lebih enak disebut, ya. Tapi isinya sama. Menurut pandangan saya, kedua-duanya ini, saya tidak lama ini barangkali, kedua-duanya ini sama tujuannya, sama isinya. Yang beda penamaan, karena sebagai akibat daripada penempatan biji-biji kulit tadi, yang sebelumnya itu menjadi dasar hukumnya, ya, menjadi kausa primanya, sementara Pak Tamrin menempatkan sebagai salah satu nilai di situ, salah satu norma. Kemudian kalau orang bertanya, lalu Pak Safei ikut yang mana? Tidak usah bingung, kan sudah banyak tokoh-tokoh kita. Kalau saya ditanya begitu, saya mengikuti saja sikapnya Hamka. Ya, Hamka itu kalau sholat subuh dia tidak pakai kunut, dia sholat subuhnya. Tapi ketika dia diundang ceramah di suatu masjid dan dia tahu masjid itu dia punya jamaah pakai kunut dan dia diminta imam, ketika dia imam dia pakai kunut. Artinya apa? Disitulah penggal kata saya menghargai. Jadi kira-kira saya seperti itu. Ya. Kalau di komunitas Sarapatanguna, ya memang dari dulu Sarapatanguna. Di Polima, ya sama, tidak salah juga. Ya. Saya kira itu saja dari saya kira singkat, ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin saya sempat mengutip nasihat dari Sultan Idrus Kaimuddin dari Ajung Indah-Malusa. Ya. Ini buat kita yang suka bermedia sosial ini mungkin penting juga ini. Ya. Incema mubosaka nauni. Indah simbau teh sambil nasi itu. Hanya tidak selesai dia tinggal lakuin, dia bicaranya kira-kira. Ya. Osi itu sering muncul apa? Ya. Teh itu sering kapandenga. Nah, ini. Itu tidak malu saya ini. Kamenko ini moresena tojoro. Okamen pulu pelipuana tolabe. Oni situ ncia alimbaka amalimo PT Palimaya. Jadi kalau sudah terlanjur keluar itu sudah susah kita tarik, ya. Makanya harus hati-hati, kira-kira begitu. Setiap bicara itu hati-hati. Apakah langsung apa di media sosial, ya. Kabonga itu asauria kampu. Kan sudah terlalu ini bercanda. Osi itu mau alamatin apa kira? Jadi kamu nggak bercanda itu bisa jadi memang perkelahian. Kapakah saro kabonga itu mementelana podo oni patihu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safai tadi sudah memberikan sedikit pemahaman tentang Polima dan Sarapatanguna. Nah, tadi saya ambil kesimpulan bahwa Pak Safai ada di dalam dua kesukaan beliau, yaitu Polima sama saja dengan Sarapatanguna menurut beliau. Oleh karenanya barangkali untuk mempersingkat waktu kita
di Koja-Koja ini saya langsung kepada Pak Wali yang selama ini kita berbicara masalah Sarapatanguna dan Polima yang kemudian itu menjadi bahan perbincangan di masyarakat umum pada umumnya. Oleh karenanya Pak Wali bisa memberikan penjelasan tentang Polima maupun Sarapatanguna dalam perspektif kebetulan kita. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Aslan, Pak Moderator, Pak Sufri, terima kasih. Yang saya hormati, kalau saya sapa satu-satu ini terlalu banyak ini. Iya. Mungkin yang di depan-depan saja saya ya. Saya hormati Pak Sufri, ini untuk saya. Satu angkatan saya ini yang beliau ini. Tapi dia senior, saya harus panggil senior. Karena dia dulu kepala daerah. Kalau di birokrasi kita bareng-bareng ya. Yang saya hormati Ibu Masra, saya hormati Pak Andi, dan saya hormati Pak Samsumar Besamiun, Pak Sidin. Lainnya saya tidak hafal namanya ini, tentu moderator ya. Ya Pak, Teman-teman yang Pak lain. Deden Maradil. Ada Pak Hamuri di belakang itu. Pokoknya semuanya saja. Iya. Pak Sidin Sadif, seluruh hadirin peserta kerja-kerja yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita sampai hari ini masih diberikan limpahan nikmat, rahmat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan minimal kesehatan lahir dan batin, kekuatan fisik mental, cerdasan, kebersamaan dan niat baik untuk kita berkumpul koja-koja wadati di hotel Gedung Pancasila ini. Kita juga patut mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita untuk kemaslahatan kehidupan kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya pertama-tama untuk mengapresiasi diadakannya acara ini suatu upaya yang sangat mulia, sangat bagus untuk mempertemukan kembali, meramu kembali, mencairkan kembali berbagai pendapat-pendapat yang tadinya saling ada yang karena kurang sinkron, kurang memahami satu sama lain yang sebetulnya seirama, tapi karena kurang komunikasi sehingga terjadi polemik seringkali, bahkan yang sampai di medsos. Itu yang saya tidak kehendaki kalau di medsos tidak bagus. Apalagi seperti tadi disampaikan Pak Safi, kadang-kadang di medsos itu saling lain aku kadang-kadang saya kadang-kadang jadi ragu, jangan tersinggung mesti mengamiasi sama-sama mereka sih, tetapi karena dia urai di medsos kadang-kadang gitu. Saya langsung saja terkait dengan Polima Sarapatanguna. Sebutnya Polima ini kalau saya yang sebut ada Polima itu. Saya kira belum ada yang sebut itu. Tetapi dia punya rujukannya itu di Sarapatanguna. Kan ini dia lahir Polima ini dari disertasi saya itu. Disertasi saya itu judulnya Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Nilai-nilai Budaya Sarapatanguna dan Kepemimpinan Pemerintahan terhadap Pembangunan di Kota Bau-Bau. Begitu judulnya. Jadi rujukannya itu Sarapatanguna memang. Yang kita siap baca di mukadimah Undang-Undang Kesultanan itu yang kita sebut Martabat 7 itu. Di sana juga kalau pernah juga ditulis sama Laturi itu, Dr. Laturi. Kalau dia membagi Sarapatanguna dua tahap katanya. Tidak ada yang salah. Saya menyebutnya dua bagian karena satu sama lain seirama itu sama saja. Terhadap Sarapatanguna yang pertama itu adalah hubungan sesama manusia
Mungkin hablum minan nas itu ya. Karena pemahamannya kapu piara pemain maya kapu angkat taka. Setelah yang satunya itu dari nama artasono itu hubungan antara manusia di alam semesta dengan negaranya, dengan pemerintahnya, dengan ketuhanan. Sudahlah, tapi kita tidak membahas di sana. Kita lebih kepada bagian pertama. Di bagian pertama ini kausa primanya itu memang binci-binci kikuli. Kalau dia binci-binci kikuli, belum masuk nilai. Makanya setelah dikasih binci-binci kikuli, dia menjadi dalam tataran implementasi, binci-binci kikuli itu ada. Cuma itu belum ada disebut. Ini kan nilai instrumentalnya dia namanya Po5. Nah, tetapi disadur di rujukannya di Sarapatanguna. Bahkan ilmu-ilmu lain juga rujukan. Saya memadukan antara Sarapatanguna dengan kepemimpinan. Nah, kita tahu bahwa teori-teori itu kan banyak. Kepemimpinan itu udah menurut ini. Nah, saya pakai menurut ini. Kan boleh begitu. Semua teori itu rujukan. Begitu pula Sarapatanguna. Saya rangkai sasani-sani dan Pancasila dengan segala rupa. Ya, sesuai dengan ilmu juga yang saya dapat. Tapi niat saya bagus. Itu, saya kira nawaitunya dulu. Termasuk kumpul-kumpul kita ini, saya lihat dari nawaitunya. Kalau nawaitu kita untuk mencairkan kembali perbedaan-perbedaan, alangkah mulianya. Tapi kalau hanya untuk mempertajam perbedaan, waduh, tidak. Mau isa otak pada tanawulio, kita simula lapi-lapi ya. Bagaimana kita kompak-kompak lah. Karena dalam kekompakan kita banyak, kita kompak. Di situ ada kekuatan, ada energi internal yang keluar. Tapi ketika kita bergese-gese, saya kira 10 yang kita kehendaki mungkin 3 saja yang jadi. Tapi anak tak posese, nah inilah yang menjadi. Dan itu juga sebabnya sebenarnya lama. Setelah saya wali kota kan baru saya susun disertasi, baru saya sekolah itu. Dibuju-buju juga itu sama Pak Hermaya. Tapi Po5 itu sudah lama juga saya gemakan. Karena di masyarakat, ya kita ini kan lahirnya. Ada hanya melima-lima angwama, ya ada. Parameter hidup dulu itu. Ya kundak aku parameter ya Pak, saya mendengar. Pemama, saya kepupia-piara, pemama, kapangkang-kata, kapubinci-binci kikuli. Ada. Tetapi belum disebut Po5. Saya melihat, 5 angus ke pos. Tapi bukan pomangga ya, bukan. Awalan kata itu. Nah, karena ini dalam tataran implementasi menjadi parameter itu dulu. Tapi kata-kata dia kemarin satu keluarga mengapa gawa kaumnya. Mudah-mudahan pemama Asia akan mengancam. Karena tidak pogai tali dan tak pogai sambal. Ketika kita berbuat keonaran, mengapa gawa kau? Tidak maya kemanjuan anak-anak mai. Ini implementasinya pemain maya, tidak maya kavitinaina. Karena yang malu bukan cuma dia. Ketika kita menzolimi orang misalnya, nah, kita dibicarakan, entah benci kikuli, entah melanggar benci kikuli. Dia hidup itu, meskipun itu nilai-nilai itu sudah, entah mau buang Sarapatanguna, Sarang Lelena. Tapi kita tidak pelajari, jujur saja kita tidak alami. Bahkan dulu kalau zaman-zamannya kita itu, tamai kapan mau sarang yang boleh tamai kamu. Jujur saja coba saya, kan bau mai. Tapi kita juga karena tertanam darah daging kita ini sudah terlahir di buton kita, tidak bisa lagi kita menawar. Mau main. Jadi saya tugas di Jambi. Pendewasaan diri saya juga. Di sana banyak juga nilai-nilai. Ini awalnya modalnya tugas di Jambi saya. Di sana ada. Mereka persatuannya itu, ungkapan namanya, sepucuk Jambi 9 lurah. Satu pucuk Jambi itu, tapi 9 kabupaten di sana itu. Tapi satu pucuk dipersatukan oleh satu memuka sambure. Itu filosofinya mereka. Dan pantun-pantun juga banyak. Petata, petiti, pantun, siloka banyak. Nah, saya juga banyak. Saya juga sudah mulai iri. Kampungku sudah hanya kamu kata maling wakam ya. Ya, tugas saya di Makassar. Nah, tambah lagi. Mengancam aku selalu. Banyak nilai-nilai juga yang mereka banggakan sebagai identitasnya sebagai orang Bugis Makassar. Sipoka tahu, sipoka lebih, sipoka raja, sipoka inga.
taruh gau. Ini lebih hidup di luar malah. Kalau di dalam kadang-kadang dia. Nah, ini saya juga terpikir, di daerahku juga ini banyak nilai-nilai. Sementara tergerusnya moral sudah banyak merambah di segala lini kehidupan. Ya kita tahu sajalah banyak, tidak usah saya urai satu-satu. Tapi adik-adik kita yang unjuk rasa kadang-kadang memfitnah pemerintah, ini kan kita sedih juga. Ngapakah begitu? Mungkin kurangnya pemahaman. Inilah KDRT lah, terjadilah konflik antar kampung. Nah ini yang kita sedih. Sehingga saya gemakan itu. Periode keduanya Ali Masih dulu saya sudah cetak buku itu. Sadar Polima. 2.000 baju saya pergi bagi di rumahnya Pak Zairu itu. Begitu. Jadi itu Sadar Polima waktu tidak ada juga yang protes, tidak. Karena mungkin tidak ada perhatian. Tetapi karena ada 5 po itu saya sebut po 5 atau 5 po terserahlah. Tapi ada pemahaman saya 5 po. Saya terinspirasi juga dari ungkapan Jawa. Mau limo, jangan yang 5 katanya. Mau limo jangan yang 5 itu. Mau limo itu apa namanya? Madat, maling, madon, pokoknya perbuatan yang jelek. Jangan yang itu katanya, itu nasihatnya mereka. Nah, saya pikir ini juga kalau kita, karena nilai itu, jadi dalam yang saya pelajari, ada 3 tingkatan. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itulah yang 1, 2, kalau Pancasila ini dasarnya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Begitu dikerucutkan menjadi Pancasila itu nilai instrumentalnya. Ketika diimplementasikan, nilai praksisnya namanya. Yang kalau kita tahu itu yang 36 butir. Itu juga tidak serta-merta adanya Pancasila sudah ada 36 butir. Tidak. Nanti ada BP7 baru ada. Tidak apa-apa. Karena baru sadar juga founding father kita, para tokoh-tokoh kita baru harus kita bikin ini. Itu saja 36 butir itu mungkin bisa harus 100-200 butir. Karena harus di seluruh lini kehidupan. Tapi kan tidak mudah. Nah, saya tidak mau peduli apakah mudah atau susah. Saya gunakan saja dulu. Memudahkan mata mengamankan dina. Begitu. Sampai saya suruh pasang di sekolah-sekolah di teras. Tapi emang tahu sih makan asup pasamu pun. Jangankan anak-anak kita saja ini. Saya saja tidak utuh saya punya pengetahuan itu. Tapi yang penting kita memudahkan atau sembari album kalau kita bi. Nyatanya juga memang setelah saya agak timbul pro kontra ya mungkin menambah semangat kita untuk saling membuka itu. Nah ini bagus. Jadi begitu. Jadi di dalam disertasi itu elaborasi antara nilai budaya secara petahana dan kepemimpinan. Kepemimpinan juga semua teori salah. Menurut ini menurut saya tulis juga. Yang saya pakai yang ini boleh. Karena semua teori itu rujukan. Kita pakai atau tidak pakai itu terserah kita. Kan tidak mau metaborima. Kan kita tulis karya ilmiah itu ada batasan pengertian. Tak saling mau penggunaan jauh, tak saling mau teori nanjas, Montesquieu siapa semua. Tapi yang kita pakai ini, nah, kan begitu. Nah berangkat dari itulah, setelah dielaborasi syarat petahana ini dengan 4 syarat petahana kan norma yang 4 kalau saya artikan saya. Tetapi binci-binci kikuli tersembunyi dia tidak ada ponya. Kalau tidak ada ponya itu belum nilai. Sama juga kalau kita bicara pemahaman Asyaka, kata dasarnya Mahasi kan. Kalau kita hanya sebut Mahasi itu bukan nilai. Pemahaman Asyaka baru dia nilai. Sama juga Pancasila. Ketuhanan itu kan kata dasarnya Tuhan. Kalau kita sebut Tuhan bukan nilai. Kalau ketuhanan itu baru sila atau nilai. Kemanusiaan yang ada beradab. Itu kata dasarnya manusia. Kalau kita bilang kemanusiaan itu sila. Tapi kalau manusia bukan nilai. Karena nilai itu adalah sifat atau kualitas di balik sesuatu dan bukan sesuatu itu. Itu definisi nilai yang saya pernah baca. Nah, jadi dari pengalaman kecil sedikit saya itu saya
korek-korek saya. Itu juga setelah saya baca perdalam, setelah saya diminta kuliah di S3 itu. Kuliah S3 umurkah lebih nama perlukah kuliah S3. Tapi tidak apa-apa. Ini contoh juga untuk adik-adik kita, entar mau lupa maya sekolah, entar bukan kita sih. Minimal itu spiritnya. Pek buka kayak penik pangkat ko jabat aku tidak juga. Tapi itulah. Boleh kamu saya dia. Ya tambah-tambah juga saya berkomunikasi dia. Setelah dielaborasi dengan pemimpinan menggunakan pisau analisis Asoka mai teori mengkaji berbagai jalan pikiran. Asoka A-nya itu ability, kemampuan. Jadi seorang pemimpin itu kemampuan pribadinya harus ada, di bawahnya fisiknya apa begitu. Nah itu kira-kira begitu. Strength, kekuatan. Ada kekuatan itu ada SK-nya. Dia bisa membuat, ada diskresinya dia. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana seorang pemimpin? Kemudian opportunity, kesempatan. Kalau bukan saatnya, susah. Mungkin kalau saya gemakan ini Polima, zaman-zaman tahun berapa puluh itu? 89, kita celaka malah. Bisa jadi beronang kita. Tapi harus di timingnya, waktunya. Nah, saya rasa ini waktunya juga, makanya saya. Kemudian C, culture. Seorang pemimpin kalau mengabaikan budaya, nggak bisa. Nah, begitu jalan pikiran dari ini saya jalan. Kemudian agility, kecerdasan. Nah, dibaurkan ini ketiga, dielaborasi sedemikian rupa, mendapatlah temuan saya kepemimpinan pemerintahan Polima. Karena 50 tadi itu, yang sesungguhnya Polima sudah ada. Cuma tidak ada sebut Polima orang tidak. Tapi Po 1, Po 2, Po 3 sampai 5 itu disebut Ngomai. Jadi saya kira tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang salah. Justru saya itu mengangkat untuk ya saling mengingatkan kira-kira. Saya bagi baju dulu itu 2000. Kabinya lagi anak saya. Paperbacknya saya tulis Polima. Opa, mama, saya piara 55 itu ditulis. Dan itu juga sudah pernah ditulis. Tidak ditulis Polima, tetapi 55 itu pernah ditulis oleh bekas kepala pos seluruh Indonesia, Pak Adi Suitno. Waktu di mana? Tahun 2000. Dia saya punya jadi suara. Saya tulis pemama. Dia bandingkan semua nilai-nilai budaya di seluruh Indonesia. Di Buton kata ada juga. Pemama siya piara pemaya kapangkang kataka. Binci kikuli. Oli mokar semana moli. Satu saja dia sebut itu. Begitu. Ada bukunya itu. Nah, lalu singkat cerita, jadi kembali kepada saya kira seperti juga Pak Safi tadi, niat saya itu untuk itu tadi, untuk marilah kita bahu-membahu, memahami apa yang kurang, kita tidak bisa timbal balik tapi piara timbal balik. Ya kalau diambil dengan sekarang COVID ini, piara ini kan saling piara, saling memelihara, saling mengayomi, saling memperhatikan, kira-kira begitu. Ya kita urunan-urunan, bantu-bantu yang putus mata pencahariannya, selain bantuan pusat, bantuan. Disinilah, sebagaimana juga Bung Karno kan mau memeras Pancasila menjadi Trisila, memeras Trisila menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Bukan lalu Pancasila hilang, tidak menghilangkan, tetapi untuk mempertajam sesuatu pendapat, begitu. Dan Pancasila itu juga berkembang kok. Pancasilanya Bung Karno tidak seperti yang di pembukaan undang-undang itu, tidak. Nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan atau keadilan, kemudian berketuhanan. Ya ketuhanan di bawah, digugat oleh teman-temannya. Kenapa disimpan di bawah? Karena seolah-olah dia kurang. Nah, menurut Bung Karno kan dia landasan, fondasi dia. Tapi karena dia mau juga menyesuaikan, dia ikut. Bahkan jadinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2, kemanusiaan yang beradab. 3, diprotes lagi sama agama lain.
Kenapa Islam disebut ke agama kita? Dihilangkanlah 9 kata itu. Kan berproses itu. Tidak ada yang salah kalau menurut saya. Kemudian dibahas lagi di BPUPK itu, Piagam Jakarta. Dihilangkanlah itu untuk mengakomodir. Masuklah di dalam Mukadimah Undang-Undang 45 di alinea keempat. Di sana juga tidak disebut Pancasila, hanya yang 5 itu. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan. Itu yang disebut. Menurutnya itu di Pancasila, gitu loh. Tidak disebut Pancasila di Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada Pancasila di dalam. Tapi disebut nilai-nilainya, sila-silanya dijejer di dalam. Bomai. Nah, jadi berangkat dari situ. Jadi itu awal masalahnya PO5 itu di situ. Bahwa tujuannya itu ya benar tadi. Sama saya dengan pemikiran Pak Safi, tujuan saya itu marilah kita membangun daerah ini. Karena kita inilah yang harus. Selebih dari itu untuk generasi kita ke depan. Ini kita asisi kapan makin daripada selesai musik. Tidak mungkin juga kita. Tapi ini yang generasi kita supaya dia membangun kebersamaan. Masih banyak kita punya pekerjaan rumah, provinsi pemekaran. Sampai sini dapat pemekaran kita. Ya kalau kita ceritanya mungkin senior-senior lebih tahu. Karena soal nama lah, soal cakupan lah, soal ibu kota lah, data posisi. Ya kita jujur sajalah. Nah, sehingga beton raya lewat. Padahal menurut kita ya egois lagi kita bicara. Lebih pantas kita daripada Gorontalo, lebih pantas kita daripada Sulawesi Barat. Dilihat dari aspek budaya, aspek agamanya, semua. Aspek sejarah, aspek letak geografis. Semuanya. Kayaknya kita sudah memenuhi. Cuma karena saat itu terjadi bias di antara yang ketidaksependapatan kita. Kalau kita seirama, demikian pula ke depan gini. Masih merupakan ikhtiar kita semua. Saya kira tidak ada manusia buton satupun yang kalau ditanya, bagaimana kau mau kita mekar atau jangan? Pasti semua bilang mau mekar. Nah, tinggal caranya. Kadang-kadang kita error. Terlalu menggebu-gebu sehingga kita posting di medsos yang akan mengecewakan orang lain. Nah, ini lagi menjadi. Mungkin tujuannya dia bagus menurut ilmunya dia. Tetapi ketika masuk di dalam hatinya orang lainnya, dia tersinggung orang. Nah, inilah yang kita. Nah, makanya Adati ini saya kira sangat bagus. Dan Po-nya itu timbal balik saling. Sana adati aku pasalan, ku yaku adati ko. Kan begitu. Ana yaku adati, adati aku saya zolimi kamu. Tidak apa adati itu namanya. Jadi saya kira nuansanya itu seperti itu. Lalu dia berkembang, masih ya. Kata dasarnya kan masih. Po-nya itu mengindikasikan awalan yang mengandung pemahaman timbal balik atau saling dalam konteks masih cinta dan sayang, piara, saling piara. Nah, siapa yang bagaimana caranya timbal balik juga, siapa yang sesuai konteks dan profesi masing-masing. Mayaka itu juga tadi, tamayaka karuta tamayaka mancuana tamayaka bitinaita. Puangkang kataka ini kan kata dasar angkat. Angkat taka itu mau tapi mau gea. Puangkang kataka bisa juga diartikan lain-lain. Don dibalik sangat kata mana. Jadi juga saya tidak terlalu sependapat kalau lalu kita dibentur-benturkan dengan mengarti seperti sara. Sara itu bisa berarti norma, berarti undang-undang, berarti aso-aso, berarti juga pemerintah, berarti sara juga, berarti apa? Lembaga. Bisa tergantung konteksnya. Tidak ada yang salah. Kalau kita bicara bisa ritual, lewanana sisi sudah terus. Allah kape sarana. Sara vajoka, sara kivaluka, sara dole-dole kah? Nah, itu ritual. Sara juga dia namanya. Mau main. Jadi
menurut saya kita tidak lalu menghakimi lagi sesama kita. Tak pompau, saya sedikit, yang lain sedikit, Pak Safi sedikit, Ibu Masar sedikit. Saya ini suka terlalu luas ilmunya. Saya baca saja Martabat 7 itu saya ngeri. Tidak kusinditi. Jadi saya hanya implementasinya ini polimai. Implementasi saja. Baca ini sama babar apa pokoknya ayat memang terlalu mendalam. Tasawuf di dalam itu. Tapi ya nanti bagiannya para pemerhati budaya itu. Jadi begitulah riwayat jalannya ini didasari niat yang baik untuk kita bahu-membahu. Tidak ada juga nuansa bagi saya untuk menunjukkan diri, sedikit pun tidak. Dan ini dari dulu saya bisa cerita. Periode keduanya Ali Masih itu saya tidak teriak-teriak kampanye juga. Saya cetak saja baju Polima, Asia. Mungkin di dalam Ibrahim banyak juga ada yang dapat itu baju itu, yang sampai sekarang masih dia pakai orang. Mau main. Nah, jadi dalam perjalanannya begitulah, sehingga ketika muncul lagi Jokowi mencanangkan revolusi mental. Revolusi ini kan merubah drastis mental, karena beliau juga sudah prihatin. Atas saya siapa juga sudah prihatin melihat kondisi negara kita ini. Pusat, provinsi, daerah, legislasi, yudikatif, semua tidak ada yang lolos. Semuanya sudah. Tetapi ya tentu masih banyak juga yang penyaluran yang bagus. Itu maksudnya kita merubah, menghimbau. Menurut saya itu menambah semangat saya untuk menggunakan Polima ini. Karena untuk merevolusi mental harus ada instrumennya. OPA. Secara nasional Pancasila itu. Secara lokal masing-masing daerah ada juga nilai-nilainya yang bisa merubah mental, mengingatkan. Tadi kita ada Polima itu gitu loh. Yang Polima ini bukan mematikan Sarapatangun, tidak. Judulnya saya disertasi gitu seperti tadi. Dari Sarapatangun, elaborasi dan kepemimpinan gitu. Menyakupi oleh saya itu Polima ini landasannya ada 3 yang inti. Landasan filosofisnya Sarapatangun, karena disadur dari situ sebagai teori dasarnya. Kemudian Pancasila, landasan ideologisnya, karena kita di NKRI kita ini tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai landasan ideologi negara kita. Kemudian landasan operasionalnya itu tadi revolusi mental, karena tujuannya untuk mau merubah mental yang sudah mulai error ada di kita. Itu 3 itu dasarnya. Jadi pemikiran saya, sehingga kemudian pemikiran saya juga ketika kita bicara pemekaran, saya urai itu di pemekaran itu. Peluang Provinsi Kepton dalam spirit Polima. Saya memikirkan kalau kita sudah kompak-kompak yang sesungguhnya, insya Allah kita bisa. Jangan kita menyalahkan selalu wali kota dia tidak ada semangatnya mau pemekaran. Siapa bilang? Jangan, sama-sama saja kita ini. Gubernur 1 kali kita ini, gubernur 10 kali itu dia punya mau. Cuma kan dilihat juga timingnya. Kemudian juga jangan kita berbalas pantun di medsos saja menjadi nilai negatif lagi bagi kita. Kan medsos kita ini dibaca di mana-mana. Di istana itu ada juga yang khusus merekam itu berbagai pendapat di mana-mana. Baru dia. Jadi itulah. Jadi terkait dengan pertemuan hari ini, saya mengantungkan harapan kepada kita semua bahwa mari kita merapatkan barisan membangun daerah kita ini. Siapa lagi kalau bukan kita ini, khususnya generasi muda kita, karena generasi muda masa depan suatu daerah, bahkan suatu negara dipenuhi generasi mudanya. Adik-adik kita itulah yang kita harapkan. Makanya mereka harus memodali diri dengan ilmu pengetahuan teknologi,
kecerdasan, tapi juga harus ada moral karakter yang harus dia bawa. Itu. Jadi saya kira itulah yang terkait dengan niat baik saya itu. Tidak maksud saya merubah cara patangan, tidak ada. Wah, akan damangkan karena yang beko ini akan apa aslan saus. Kota ini tepo daya kami. Kita ini tujuan kita mengangkat. Dan itu ada dasar kita juga, kita sama-sama lah lahir di Buton ini, besar juga di sini, menjadi beban kita untuk memajukan daerah kita ini. Ya, tidak ada maksud mau mengaburkan sejarah, tidak. Justru dengan saya menyebut itu mulai banyak orang yang lebih proaktif kan. Ya, tidak ada. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada yang ini ada kata-kata bijak ini. Ya, ini ada kata-kata bijak. Dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah diri itu. Jika ia jelek, maka jeleklah diri itu. Dia adalah hati. Kunci kelima sisa ditakar dari kejujuran kita. Ada lagi ini, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia menyayangi sesamanya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Pemahaman kamu sisa, tapi ditakar. Jujur, ini yang berat memang. Ini lagi ada lagi nih. Kalau ini kata bijaknya Joko Widodo ini. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Ada lagi begini, Joko Widodo juga ini. Tujuan besar hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Itu. Satu lagi, semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan, perlindungan HAM, kecepatan dan ketepatan, tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Baik, terima kasih Pak Wali. Mencari ilmu itu memang kalau bisa ya sampai ke liang lahat. Dan Pak Wali tadi sudah menjelaskan tentang kita, bagaimana kemudian Sara Patangun yang diadopsi menjadi Polima untuk masa kini tentunya. Dan saya kira Pak Tasrifin Tahara barangkali bisa memberikan penjelasan bagaimana sih sebenarnya Sara Patanguna dan Polima yang kini Pak Wali sudah canangkan sebagai penemuan, ya, dalam tanda kutip bahwa itu adalah sebuah penemuan yang fenomenal. Dalam hal ini deskripsi disertasi beliau telah mengungkapkan tentang itu. Silakan Pak Tasrifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para orang tua saya, Pak dari yang senior, Pak Insinyur Haji Safi Kahar, Pak ayahanda saya Dr. A.S. Tamrin, Pak Samsu Umar Samyunesa, Bapak Hasidin Sadif, dan rekan-rekan saya yang sama hari ini sebagai narasumber dan hadirin yang sempat hadir pada satu forum yang istimewa bagi saya. Saya sebenarnya di sela-sela kesibukan sebagai seorang staf pengajar di Kota Makassar, begitu dicat oleh ketua panitia kakanda saya Abah Gali Gantara, saya mengatakan ya mau diapa lagi kalau kita harus pulang kampung. Ibaratnya kakembana semangat tuh. Semangat yang memanggil saya untuk harus datang di dalam forum ini, dan saya yakin saya berpikir positif karena forum ini dibuat kojak-kojak ini untuk dalam rangka perbaikan untuk kita semua seperti yang dikatakan tadi sebelumnya. Nah, sebelum saya mengurai tentang Sara Patanguda dan Polima dalam konteks dulu dan kekinian, saya memperkenalkan diri. Saya itu berada pada jalur akademik di mana saya belajar secara formal S1, S2, S3 saya antropologi. Saya tidak belajar ilmu lain. Kenapa saya harus memperkenalkan? Saya akan berbeda paradigma bagaimana budayawan dengan antropolog berbicara. Sehingga ketika kita berbicara,
Kalau bicara budaya mungkin saya di bawah, tapi saya tidak akan mengatakan budaya itu dalam perspektif yang kosong. Tentulah dengan paradigma keilmuan saya yang saya pelajari dari aliran strukturalisme sampai postmodernisme itu yang menjadi ibaratnya saya doktor pada era postmodernis. Jadi tidak melihat kebudayaan itu tunggal, tidak melihat kebudayaan itu given, tapi selalu ada yang bekerja. Kenapa kebudayaan itu ada? Nah, saya kembali pentingnya Sarapatanguna dan Polima ini. Saya tidak percaya Sarapatanguna itu muncul begitu saja. Dia tidak seperti Leena Wakinamboro yang turun ketika musim hujan. Tidak. Kita harus sadar Buton itu berada dalam jalur rempah. Kita harus berpikir mengapa Lailangi mengadopsi satu pengetahuan yang tradisional yang luar biasa, di mana pada saat itu peradaban Islam yang dia ambil dan akumulasi dalam bentuk martabat 7. Substansinya kan di situ. Sampai di dalam martabat 7 itu ada poin-poin yang membahas Sarapatanguna itu. Sama dengan founding father negara kita. Di dalam undang-undang ada Pancasila. Dia tidak terpisah itu. Jadi ketika ada Sarapatanguna termasuk dalam martabat 7, itu bagian dari kesadaran daripada Lailangi. Kenapa saya harus mengambil ideologi atau ajaran ini untuk memapangkan kekuasaan saya? Dia tidak begitu saja. Lailangi orang cerdas. Dia harus berpikir Buton berada dalam konteks jalur rempah yang sering diganggu. Orang Eropa yang sering diganggu. Kerajaan Goa yang sering diganggu oleh Kesultanan Ternate. Belum banyaknya bajak laut. Belum bagaimana konteks yang terjadi di internal kesultanan. Yang namanya politik selalu ada kontestasi. Tidak ada kontestasi. Tidak ada satu tatanan pemerintahan yang begitu harmonis. Selalu ada kontestasi. Mengapa? Dan ini yang harus kita perjelas. Mengapa Sarapatanguna ini ada? Dan mengapa Lailangi mengadopsi yang namanya martabat 7 sebagai satu ideologi dalam kesultanan? Kita tidak perlu bangga dengan martabat 7. Di Sumatera ada martabat 9. Di Aceh ada martabat 12 kok. Kita ini hanya mengadopsi kebudayaan jalur rempah saja. Kebetulan saja. Mau lihat buktinya? Banyaknya benteng terhambur di Buton ini. Itu bukti kita tidak terlalu aman. Kita selalu waspada dengan ancaman-ancaman yang dari luar, dengan kekuatan itu. Makanya selain kebudayaan yang sifatnya kebendaan, tangible, harus ada nilai yang bisa melawan itu. Apa nilai yang kita bisa ciptakan sehingga kita bisa aman dari serangan musuh-musuh ini? Maka Lailangi dia begitu cergasnya mengadopsi martabat 7 sehingga kekuasaan itu di-share. Tidak lagi terus menerus yang dari sebelah. Menciptakan Kamborumboru Talupalena. Kita harus saling menyayangi, kita harus saling mengangkat, kita saling menjaga, toleransi. Iya, itu sifat dasar manusia yang paling universal. Dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Adam Malik, nilai itu ada. Tidak ada. Jadi nilai itu selalu bekerja. Nilai itu dalam masyarakat ada 3. Yang pertama, nilai itu dalam bentuk abstraksi yang menjadi pedoman kita dalam bertindak. Setelah nilai dalam antropologi itu naik yang namanya pranata. Pranata itu namanya norma, aturan, tapi dia tidak ada sanksi yang jelas seperti. Misalnya, kalau kita lewat di depan orang tua kita harus tabe. Itu pranata yang mengatur. Kalau kita keluar, kita sudah mandi pakai sarung, terus kita gagah sedikit, itu pranata yang mengatur kita supaya kita dinilai lebih excellent, lebih tampil, lebih gagah, lebih cantik, bla bla dan sebagainya. Kalau kita harus makan pakai piring, nah itu pranata juga, karena tidak mungkin kita makan begitu saja dihambur nasi. Pada tingkat yang kedua itu sudah pada tingkat hukum, sudah ada sanksi yang jelas. Kalau kamu melanggar, ya melanggarlah aturan hukum. Ada hukum perdata, ada hukum adat, ada hukum pidana. Nah, disinilah yang saya katakan Sarapatanguna dan Polima kenapa ada? Berarti dia merespon struktur, merespon kondisi yang ada. Nilai itu selalu hadir merespon zaman. Tidak ada nilai yang begitu saja muncul bahwasanya dia begitu hadir tiba-tiba. Wah, oh tidak. Dia ada proses
sedangkan prosesnya itu kalau dalam teorinya Pak senior saya Pak Andi Tenri di sosiologi, pasti ada dinamika struktur yang terjadi. Ada yang menolak, ada yang menerima. Itu nilai selalu begitu, wajar saja. Nabi Muhammad saja pasti ada lawannya. Kalau kita pikir Nabi Muhammad juga seorang tokoh besar di dunia, pasti ada lawannya. Dan ada nilai-nilai yang tidak diterima oleh orang. Wajar saja. Nah, bagaimana caranya? Apalagi di tengah masyarakat kita yang sangat majemuk dan plural. Pro kontra itu selalu ada. Nah, dari kemudian dalam kondisi kekinian, ada guru saya di UI, Tony Rudiansa, mengatakan begini, orang Buton itu tindakan hari ini selalu diresponi oleh gejala sejarah. Orang Buton itu sangat mengagungkan sejarah masa lalu. Maka ketika kita berbicara budaya atau sejarah masa lalu, itu menjadi tren. Itu uniknya di Buton yang berbeda dengan daerah lain. Mengapa itu ada? Jelaslah. Orang Buton selain meninggalkan nilai, dia juga meninggalkan yang namanya kebudayaan kebendaan. Ada benteng, ada masjid, ada cagar-cagar budaya yang lain, sehingga memori kolektif itu selalu ada dan selalu ada kebanggaan. Bagaimana tidak kita dipompa leluhur kita dulu banyaknya lawan. Ada dari Ternate, ada dari banyaknya perompak. Kemudian bagaimana dia harus bermain dalam dialektika berhubungan dengan Belanda, kapan menjadi teman, kapan menjadi lawan. Sehingga dulu sebelum ada Obutaiko sering-sering kita diedek, kita ini bangsa pengkhianat karena kerjasama dengan tidak benar juga. Itu bagian dialektika politik yang dilakukan oleh Kesultanan, memainkan saja. Kapan kita berteman, tapi tidak ada istilah dijajah, tidak ada istilah itu. Kita menjadi satu bangsa yang merdeka, bukan. Itu hanya mainan kita saja masing-masing, melihat konteks bagaimana kita mainkan ini dengan merespon keadaan. Nah, itulah yang menjadikan ketika misalnya muncul istilah polima, semua merespon karena itu tadi, memori kolektif masa lalu itu selalu kita banggakan. Berbeda daerah lain. Kalau daerah lain itu dia hanya berbicara nilai-nilai, tapi mana bukti-bukti artimu? Kalau dalam beberapa kali rapat-rapat kebudayaan di tingkat nasional selalu, oh yang punya benteng itu ya di kampungnya. Iya, saya lahir di dalam benteng itu, lahir dan besar di sana. Tamat SMA baru saya tinggalkan benteng itu. Saya bilang bukan cuma itu, ada ratusan, mungkin sampai ribuan itu. Kenapa? Karena kita memang suka perang-perang. Saya jawab saja begitu dengan spontan. Tapi itu bentuk monumental bahwasanya kita punya kewaspadaan. Karena tadi hari ini pemerintah kita mencanangkan yang namanya jalur rempah sebagai World Heritage, satu warisan dunia, di mana Buton memegang penting di situ. Karena dulu jalur rempah ini tandingan daripada jalur sutra. Kalau jalur sutra dia darat, jalur rempah itu laut. Mengapa orang Eropa sampai ke Ternate itu melewati Buton? Kemudian mengapa Buton itu menjadi bagian yang harus diambil oleh Belanda dalam rangka melancarkan bisnisnya? Maka pemerintah mengambil hari ini simpul daripada menjadikan jalur rempah itu sebagai simpul kekuatan ekonomi baru. Problemnya adalah Buton masuk di situ. Pertanyaan saya, generasi muda, kita berada pada generasi digital. Hari ini tidak usah mengapa polima itu, saya juga kaget. Tata krama memang sudah bisa tidak kita samakan dengan dulu. Saya menjadi dosen, banyak sekali mahasiswa yang WA japri saya itu langsung dia bilang, misalnya lagi di mana Pak, bisa saya ketemu? Ini kan sudah tidak ada lagi tata kramanya mahasiswa sekarang. Saya hampir mengatakan kalau saya ketemu guru saya itu saya sembunyi dulu, lantaran takutku sama guru. Ini dosen saya, ini dosennya, dia mahasiswa. Dengan begitu enaknya dia japri saya. Pertanyaannya, apakah saya harus marah dengan kondisi sekarang? Zaman sudah berubah, kita harus siap menerima itu. Nah problemnya, bagaimana mengurangi nilai-nilai yang sudah lama ditinggalkan generasi sekarang ini kalau tidak wujudkan lagi nilai-nilai tadi? Meskipun
Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Kita harus berpikir bagaimana nilai itu selalu bekerja dalam kerangka konteks kekinian. Tidak mungkin cara Patanguna akan berjalan semulus zaman sekarang. Karena sekarang Pak, kita baru bangun pagi sudah ada ribuan kebohongan yang ada di ponsel kita masuk. Kita baru buka mata itu. Kalau seperti saya ada sekitar 100 grup. Misalnya WA. Dalam 100 grup itu pasti ada 10 grup itu yang postingannya sama. Yang kemungkinan juga berita kebohongan, hoax. Nah, kita tidak bisa terima itu. Itu sudah bagian dari kehidupan kita. Yang paling bisa membentengi kita adalah tadi, Sarapatanguna kemudian Polima. Kita tidak usah memperdulikan yang namanya labeling. Yang paling penting adalah bagaimana mengaplikasikan daripada nilai-nilai itu. Yang paling penting. Karena itu bagian dari manifestasi atau ciri kita sebagai orang Buton menurut saya. Jadi problemnya di sini, titik temunya adalah bagaimana nilai masa lalu dan bagaimana hari ini itu strukturnya sudah berbeda. Jadi kita tidak usah bermimpi lagi, misalnya kita punya anak sudah tidak lewat di depan kita, tidak lagi tabe. Sepertinya kita orang tua harus tahu diri juga. Karena beda juga dengan kalau kita dulu pasti langsung ditegur, apalagi mungkin yang masih orang tua. Atau dulu kita ada yang haroa, mesti datangi di rumah Pokemba. Sekarang undangannya sudah lewat japri. Apakah kita harus marah dengan dia japri kita, dia undangan kita? Tidak mungkin. Zaman yang membedakan kita. Dan bagaimana sebenarnya saya secara pribadi tidak harus mempolemikkan bagaimana nilai ini, tapi bagaimana menyadarkan kepada kita nilai lama itu hadir, sehingga yang tadinya ada mungkin tinggal di laci-laci meja atau dokumen-dokumen atau ada di dalam peti-peti yang tidak, kembali menjadi wacana. Dalam bidang saya, satu wacana ada atau diskurs itu kembali diperbincangkan, itu hal yang berarti kita menarik bagaimana pesan leluhur itu sehingga kita menjadikan itu menjadi bagian dari kehidupan kita hari ini. Luar biasa. Padahal struktur berubah. Dulu memang konteks globalisasi itu dengan kedatangan Arab, kedatangan Eropa, kedatangan orang Timur. Sekarang globalisasi sudah diwakili dengan gadget. Karena kita bernyadi hari ini kita sudah menjadi manusia digital. Tidak bisa dipungkiri itu. Maka menurut ramalan yang saya baca kemarin dalam buku digital itu, ke depan itu tidak akan ada lagi bank, ke depan itu tidak ada lagi uang, semua transaksi lewat online. Kalau Anda belanja masuk di Makassar, bayar parkir saja sekarang sudah tidak ada yang pakai tunai, semua harus beli kartu. Kita sudah ditarik memang duluan uang, ada namanya GoPay, OVO dan sebagainya, sehingga menjadikan kita sepertinya kita berada dalam manusia apa, kita berhubungan dengan siapa, tapi nyata dalam kehidupan kita. Yang tidak nyata, bagaimana kita merespon kehidupan itu, hanya menurut saya nilai itu. Nilai-nilai yang universal, yang menjadikan kita sebagai seorang manusia, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang, menjadikan kita sebagai manusia Buton yang sebenarnya. Saya kira itu saja dari saya tidak perlu berpanjang lebar, karena saya yakin masih ada senior atau orang tua saya yang lebih hebat atau lebih banyak pengetahuan tentang kebudayaan Buton. Saya ini hanya penyambung lidah yang kebetulan saja saya belajar antropologi dan bekerja sebagai seorang dosen. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Tasrifin. Poinnya kami sudah dapat, bahwasanya bukan persoalan nama, tetapi bagaimana cara mengimplementasikannya kepada masyarakat banyak. Saya kira itu poin yang kita dapat. Baik. Sebentar akan kita koja-koja kita kali ini kita akan tawarkan juga kepada para penonton, para hadirin sekalian, karena namanya koja-koja Poadati, tapo adati baik kita. Insya Allah sebentar akan kita lemparkan pertanyaan apa dari bapak-bapak yang bisa mau bertanya, silakan.